biar nama dewan itu tidak jelek, saya mengingat singkat saja ya, mengingat agar membentuk pansus agar membongkar kasus jual beli jabatan. Yaitu saya mohon untuk bisa membongkar jual beli jabatan, karena selama ini para jabatan atau para ASN ataupun itu tidak tepat sasaran. Salah satu contoh adalah di BDP, masa seorang pelayaran mau masuk di perkebunan, itu saya tidak masuk akal, yang pertama. Dan yang kedua, agar membentuk pansus membongkar jual beli proyek. Di sini pelaku sudah banyak, Bapak Dewan yang saya hormati, bisa jenengan kalau sudah terbentuk pansus memanggil mereka akan memberikan data, di mana di sini diduga anggota Dewan sudah memperjualkan beli proyek, baik itu kepada tim pemenangan atau tidak, dengan harga 1 titik itu sampai 30 juta. Kalau tidak 3 titik 90 juta. Itu tim dari pemenangannya Hendi yang bisa beli. Kalau tidak beli tidak bisa. Sehingga nama dewan yang ada di Jember ini bisa terhapus atau bagaimana kalau itu terbongkar. Dan narasumbernya Bapak Dewan yang saya hormati bisa semuanya nanti memberikan data kepada jenengan. Itu yang terkecil. Dan juga kepala dinas pun sudah banyak jual beli jabatan. Entah uangnya itu apa, yang sampai potongannya itu 20%. Kalau itu dijual dengan harga 30 juta, bagaimana proyek itu akan jadinya? Jadi hanya tuntutannya hanya dua. Tolong anggota dewan segeralah membentuk pansus untuk membongkar kasus jual beli jabatan dan kasus jual beli proyek. Terkait janji-janjinya bohong bupati, urusan kita di lapangan. Kan begitu? Itu semuanya. Mohon itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang menambahkan? Sudah tidak cukup ya, cukup sudah. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Jadi kawan-kawan hari ini datang dengan nama anti Kesultanan Tiongkok ya. Ini mungkin satu kritikan, satu sindiran ya kepada ya sudah saya paham betul, artinya kawan-kawan datang sebagai bagian dari upaya masyarakat memberikan satu kritik kepada pemerintah di DPRD juga. Jadi dua isu utama yang disampaikan yaitu terkait dengan jual beli jabatan ya, di PDP maupun di dinas, dan isu kedua adalah jual beli proyek. Jadi kawan-kawan meminta kepada DPRD agar segera membentuk pansus ya, panitia khusus terkait dua isu tersebut. Nah, tentunya kalau terkait dengan pansus akan dimintakan oleh fraksi kepada pimpinan. Pansus itu minimal nanti ada 2 fraksi yang mengajukan. Tapi secara garis besar dua isu ini adalah isu yang tentunya dimiliki oleh masyarakat ya. Tentu masyarakat, tentu DPRD tidak ingin birokrasi itu menjadi seseorang, menjadi eselon 2, menjadi kepala dinas karena membeli jabatan, enggak. Tapi harus ada semacam disebutnya sebagai uji kompetensi ya. Nanti di bulan Oktober ini akan ada open bidding, lelang terbuka, siapa saja pejabat yang sekarang ada di eselon 3 yang pengen menjadi kepala dinas, silakan mengikuti open bidding, seleksi terbuka secara fair, secara profesional. Termasuk juga harapan kita nanti setelah ini PDP dilantik atau PDAM, haruslah mereka yang benar-benar profesional, utamanya PDP. Ya, PDP ini kan situasinya kan lagi kolaps. Jadi yang harusnya nanti menjadi direktur adalah mereka yang benar-benar memahami situasi bagaimana mengelola kebun dengan baik tentunya. Harapan itu, harapan kawan-kawan menjadi bagian dari harapan kawan-kawan DPRD. Dan terkait jual beli proyek juga kita berharap bahwa semua proses penawaran baik itu lelang ataupun penunjukan itu benar-benar dilaksanakan secara fair juga ya, yang ada di Kabupaten Jember, yang ada di seluruh dinas. Itu harapan kita juga ya. Kawan-kawan ingin menambahkan? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini merupakan kehormatan khususnya di mana hari Jumat ini mudah-mudahan hari ini terbaik dengan datangnya dengan di sini. AKJ yang namanya ya, AKJ ya. Jadi anti Kesultanan Tiongkok yang dimandani oleh Pak Madi. Pak Jai. Ketua tim Saya. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, yang disampaikan ketua itu betul harus tuntutan dengan minimal ada usulan dari fraksi. Itu wajib hukumnya dalam aturan di pembentukan pansus. Terus yang kedua, sekarang isu bukan isu,
tapi menjadi suatu keputusan nantinya bahwasanya di dua perusahaan negara Jember, pemerintah Kabupaten Jember, baik itu PDB ataupun BDAM, ini yang menjadi rebutan karena selalu ada keikutsertaan muda dari pemerintah. Kelihatan ini biasanya gitu. Nah sekarang kayaknya untuk menghilangkan apa yang telah dicurigai oleh masyarakat, DPRD ini kayaknya punya kesepakatan yang belum bulat masih sebetulnya. Ini untuk semuanya tidak dibantu, tidak ada pernyataan modal sepeser pun. Jadi siapa yang bisa di situ maka mereka akan berhasil untuk membangun itu. Ini yang perlu. Kenapa? Selama ada pernyataan modal itu memang enak Pak, rebutan gitu lah kayaknya. Ada sampai 30 kemarin, ada sampai 5, pokoknya miliaran didapat banyak. Ada yang 25. Oleh karena itu di DPR ini ada beberapa yang telah menyampaikan lagi, maka tidak akan pernah ada bantuan modal, penyertaan modal kepada dua perusahaan pemerintah daerah. Sehingga ini akan menjadi terbuka siapa yang berani. Nah itulah yang macamnya tidak main-main nantinya untuk membangun daripada perusahaan daerah ini yang dua. Itu ini sebagai masukan ya Pak Ade dan teman-teman semua. Terus yang kedua kaitan dengan masalah jual beli jabatan. Ya mungkin ya hari ini ada yang disampaikan bukti-bukti kan lebih enak. Kita kalau ada bukti untuk membentuk suatu itu akan lebih mudah. Kalau hanya isu di luar sulit juga bagi kami sebetulnya untuk mengklaim bahwasanya itu terjadi seperti ini. Maka untuk mengusulkan pansus dasarnya hanya telinga-telinga gitu ya. Kita tidak punya kekuatan yang begitu kuat gitu. Yang ketiga kaitan dengan masalah proyek, penjualan proyek ini mungkin sudah lama ya terdengar oleh kita pun yang juga belum masuk di DPRD, apalagi sekarang di dalamnya gitu. Dan ini pun sulit rasanya kita untuk mencari bukti-bukti kalau dari DPRD. Ya kecuali betul yang diusulkan dengan salah satunya kita harus membentuk pansus. Mungkin itu salah satu upaya sehingga data itu bisa menjadi masukan. Paling tidak sebelum nyampe kepada hal-hal yang jenengan usulkan itu ada beberapa bukti yang real bagi kami. Ini insya Allah akan kita nanti disampaikan ke pimpinan karena tadi masih waktu pembahasan di LH BAPBD, kami juga izin dan kami juga akan sampaikan kepada pimpinan. Dengan demikian maka akan menjadi lebih mudah kita menyampaikan aspirasi dengan yang memang sudah terdengar, terlihat, insya Allah bukti.